Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nafiatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang ditujukan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan, serta menilai perubahan tersebut pada diri siswa. Adapun macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model Tiller. Model ini dikembangkan oleh penulis asal Amerika, Rob Tiller, pada tahun 1940. Model ini termasuk dalam model pengembangan deduktif yang dilalui 4 tahapan. 1. Analisis tujuan mengacu pada 3 kelompok data, yaitu peserta didik, kehidupan peserta di sekolah, dan beban mata pelajaran. Selanjutnya, Selecting Learning Experience, interaksi antar siswa dan lingkungan selama di kelas. Selanjutnya, Organizing Learning Experience dibagi menjadi 2 cara, yaitu vertikal dan horizontal. Cara vertikal dilakukan dengan menghubungkan suatu ilmu pengetahuan yang sama namun berbeda tingkatan, sedangkan horizontal dilakukan dengan menghubungkan pengalaman belajar pada bidang yang berbeda di tingkatan yang sama. Yang terakhir, evaluasi, meliputi penilaian yang memfokuskan pada tujuan pembelajaran. Model yang kedua yaitu model Belcam. Model ini dikembangkan oleh Belcam, ahli di bidang kurikulum, yang menyatakan memiliki 5 tahapan pembuat keputusan. 1. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum, suatu keputusan yang menjabarkan ruang lingkup upaya pengembangan. 2. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum, yaitu siapa saja yang ikut terlibat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, tim penyusun tujuan pengajaran, kurikulum, dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk tugas tersebut diperlukan Dewan Kurikulum sebagai koordinator. Selanjutnya, yang terakhir, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Model yang ketiga yaitu model Galen-Saylor. Model ini terbentuk karena inisiatif para administrator pendidikan yang menggunakan prosedur administrasi. Tugas ini adalah merumuskan konsep dasar landasan kebijaksanaan strategi dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan ini disebut top-down atau line staff karena pelaksanaannya selama bertahun-tahun dan membutuhkan bimbingan. Model pengembangan yang keempat yaitu model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang menyatakan bahwa model pengembangan kurikulum disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model ini, yaitu 1. Diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang ditentukan. 2. Pengalaman kelompok yang intensif bagi guru atau dalam waktu tertentu para peserta saling bertukar pengalaman. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah sehingga hubungan interpersonal lebih sempurna. Dan yang terakhir, diadakan pertemuan kembali untuk lebih akrab dan sehingga memudahkan memecahkan problem sekolah secara lebih cepat. Model pengembangan kurikulum yang terakhir yaitu Taba Inverted Models. Menurut Taba, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan aktivitas guru-guru adalah bersifat induktif. Ada 5 langkah, yaitu yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit eksperimen ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktek. Kedua, menguji unit eksperimen, yaitu diperoleh data tentang ketidaksempurnaan satuan pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan revisi dari langkah pengujian, diperoleh beberapa data, yaitu data berkesimpulan tentang hal-hal umum yang berlaku di lingkungan luar. Dan 4, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum dari langkah awal hingga langkah ketiga. Masih dikaji oleh para ahli kurikulum. 5, pelaksanaan dan penyebaran. Kurikulum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, perlu diadakan penataran guru untuk memperoleh penguasaan bahan. Pengembangan kurikulum yang cocok untuk diadaptasi dalam pengembangan kurikulum saat ini adalah model Taba. Karena pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat deduktif, sehingga Taba berpendapat bahwa metode itu kurang cocok dan tidak bisa memberikan inovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.